Salam para penjelajah kosmos, selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita menerjemahkan bisikan bulan dan bintang. Hari ini adalah salah satu hari yang paling menantang dan disalahpahami dalam seluruh siklus bulan. Hari di mana tabir antara dunia nyata dan dunia ilusi menjadi sangat tipis. Satu kata yang salah, satu keputusan yang gegabah, dapat memicu reaksi berantai kegagalan selama sebulan ke depan. Tapi jangan takut, karena saya di sini untuk membimbing Anda melewati kabut, untuk memberikan Anda peta dan kompas agar Anda tidak hanya selamat, tetapi juga keluar menjadi lebih kuat. Ini adalah hari kelelawar bayangan. Mari kita mulai dengan membedah energi kosmik hari ini. Kita berada di hari lunar ke-9. Ini adalah fase bulan yang sedang tumbuh, seperempat pertama, yang berarti energi sedang dalam momentum menuju puncaknya. Namun, energi hari ke-9 ini sangatlah spesifik dan berat. Pada saat yang sama, bulan bersemayam di zodiak Aquarius yang inovatif dan tak terduga. Kombinasi ini menciptakan paradoks. Energi gelap yang menipu dari hari ke-9 bertemu dengan getaran intelektual dan pemberontak dari Aquarius. Ini seperti badai petir di tengah malam yang sunyi. Emosi kita bisa terasa dingin dan terpisah, namun di bawah permukaan ada gejolak yang siap meledak. Simbol utama hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan, adalah kelelawar. Simbol yang kuat dan penuh misteri. Sekarang, mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Kelelawar, sebagai simbol, membawa energi yang sangat aktif namun kacau. Ia adalah makhluk malam, yang menavigasi dunia bukan dengan penglihatan, tetapi dengan gema dan intuisi. Inilah pelajaran pertama. Hari ini, jangan percaya pada apa yang Anda lihat. Indera penglihatan Anda bisa menipu. Percayalah pada intuisi Anda, pada firasat di dalam hati. Energi hari ini bersifat destruktif, tetapi bukan dalam artian penghancuran fisik, melainkan penghancuran ilusi, ego yang membengkak, dan kebanggaan yang tak berdasar. Alam semesta memaksa kita untuk melihat ke dalam gua-gua tergelap di jiwa kita dan menghadapi monster yang kita sembunyikan di sana. Hari ini terhubung dengan planet-planet yang membawa pelajaran berat, seperti Saturnus yang menuntut pertanggungjawaban, dan Uranus yang membawa perubahan mendadak. Batu-batu pelindung untuk hari ini adalah mutiara hitam, yang menyerap negativitas seperti spons, kuarsa asap atau rauh topas, yang membantu kita tetap membumi, dan serpentinit yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan kuno bumi. Gunakan warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua hari ini, bukan untuk berduka, tetapi sebagai jubah pelindung, sebagai perisai yang memantulkan energi-energi yang tidak diinginkan. Pesan spiritual utama hari ini adalah, hadapi bayanganmu atau bayanganmu yang akan mengendalimukanmu. Untuk memahami energi hari ini lebih dalam, izinkan saya menceritakan sebuah legenda kuno dari Nusantara. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Bayu, yang terkenal karena kesombongan dan keberaniannya. Ia sering menyombongkan diri bahwa tidak ada yang bisa membuatnya takut. Suatu hari, ia mendengar tentang gua kegelapan abadi, tempat di mana harta karun tersembunyi. Para tetua desa sudah memperingatkannya untuk tidak masuk, karena gua itu dihuni oleh ribuan kelelawar bayangan yang konon bisa mencuri jiwa. Tentu saja, Bayu mengabaikan nasihat itu. Dengan obor di tangan, ia masuk ke dalam gua. Awalnya semua tampak mudah. Tapi semakin dalam ia masuk, gua menjadi semakin gelap dan lorongnya bercabang-cabang. Tiba-tiba, obornya padam. Dalam kegelapan total, ia mendengar kepakan sayap dari segala arah. Ribuan kelelawar mengelilinginya. Dalam kepanikannya, Bayu mulai berteriak dan mengayunkan tangannya mencoba melawan mereka. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak kelelawar yang datang dan bisikan-bisikan ketakutannya sendiri mulai terdengar di telinganya. Kau tidak akan pernah keluar, kau akan mati di sini, kau tidak berharga. Putus asa dan lelah, Bayu akhirnya jatuh terduduk. Dalam keheningan setelah keputusasaannya, ia mulai merasakan sesuatu yang lain, detak jantungnya sendiri. Ia sadar, para kelelawar itu tidak menyerangnya. Mereka hanya terbang di sekitarnya. Bisikan itu bukanlah suara mereka, melainkan gema dari ketakutannya sendiri. Bayu menutup matanya, mengabaikan kepakan sayap, dan hanya fokus pada detak jantungnya. Ia mulai berjalan perlahan, tidak dengan matanya, tetapi dengan perasaannya, mengikuti aliran udara yang samar dan gema langkah kakinya sendiri. Perlahan tapi pasti, ia menemukan jalan keluar, tepat saat fajar menyingsing. Bayu tidak menemukan harta karun berupa emas, tetapi ia menemukan harta yang lebih berharga, kerendahan hati dan kekuatan untuk menaklukkan iblis di dalam dirinya. Legenda ini adalah cerminan sempurna dari hari lunar ke-9.
Jangan melawan ketakutan Anda, dengarkan, pahami, dan gunakan intuisi Anda sebagai pemandu. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda dan pertanda yang mungkin dikirimkan alam semesta kepada Anda hari ini. Perhatikan baik-baik, karena ini adalah pesan penting. Pertama, jika Anda secara tidak sengaja menumpahkan susu atau air, ini adalah tanda bahwa ada kebohongan atau kekacauan emosional di sekitar Anda. Berhati-hatilah. Kedua, jika Anda melihat kelelawar, baik secara nyata maupun dalam gambar, ini adalah pesan langsung untuk waspada tingkat tinggi. Ketiga, jika cermin di rumah Anda pecah, ini pertanda perisai energi Anda telah retak. Segera lakukan ritual pembersihan. Keempat, merasakan kecemasan yang tiba-tiba dan tanpa alasan adalah intuisi Anda yang berteriak memberitahu adanya ancaman tersembunyi. Kelima, jika seseorang memberi Anda pujian yang berlebihan, waspadalah. Ini bisa jadi awal dari sebuah manipulasi. Keenam, kehilangan barang pribadi kecil menunjukkan bahwa energi Anda sedang terkuras oleh kekuatan negatif. Terakhir, jika bunga di rumah Anda tiba-tiba layu, ini adalah tanda bahwa energi di sekitar Anda sangat berat dan perlu dibersihkan. Mengenai mimpi di malam ini, kemungkinan besar akan berupa mimpi buruk atau mimpi yang membingungkan. Jangan menganggapnya sebagai ramalan masa depan. Anggaplah itu sebagai laporan diagnostik dari alam bawah sadar Anda. Jika Anda bermimpi dikejar monster, berada di terowongan gelap, atau jatuh, itu artinya jiwa Anda meminta untuk melakukan pembersihan batin dan melepaskan ketakutan-ketakutan lama. Bagi mereka yang terlahir di hari lunar ke-9, Anda adalah jiwa-jiwa yang kompleks dan kuat. Anda memiliki karunia alami untuk melihat menembus ilusi dan kebohongan. Anda bisa menjadi psikolog, detektif, atau mistikus yang hebat. Namun, Anda akan terus-menerus diuji oleh ego dan kesombongan Anda sendiri. Jalan hidup Anda adalah perjuangan konstan untuk menjaga keseimbangan antara sisi terang dan sisi gelap Anda. Anda mungkin sering merasa seperti orang luar, tetapi ketahuilah bahwa ketahanan Anda luar biasa. Bagaimana energi hari ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan kita? Dalam cinta dan hubungan, hari ini adalah ladang ranjau. Resiko pertengkaran, kecemburuan, dan kesalahpahaman sangat tinggi. Semua didasarkan pada ilusi dan asumsi yang salah. Hindari mengambil keputusan penting terkait hubungan. Jangan memulai hubungan baru atau melamar seseorang. Ini adalah hari untuk introspeksi, bukan kencan romantis. Di bidang karir dan keuangan, waspadalah. Jangan menandatangani kontrak apapun, jangan memulai proyek baru, dan jangan melakukan investasi besar. Resiko penipuan sangat tinggi. Fokuslah pada tugas-tugas rutin yang sudah Anda kenal. Hati-hati dengan skema cepat kaya yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Untuk kesehatan dan kecantikan, energi Anda sedang berada di titik rendah. Jantung dan sistem peredaran darah menjadi rentan. Hindari olahraga berat yang membebani jantung. Jangan melakukan prosedur kecantikan atau operasi apapun, karena hasilnya bisa sangat tidak terduga dan mengecewakan. Ini adalah hari yang baik untuk diet pembersihan, tetapi bukan untuk kelaparan. Terakhir, dalam pengembangan spiritual, inilah bidang yang paling bersinar hari ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk ritual pembersihan, memaafkan dendam lama, dan bekerja dengan shadow self atau sisi bayangan Anda. Meditasi untuk perlindungan sangat dianjurkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menavigasi hari yang menantang ini? Saya akan membagikan 3 praktik yang kuat. Pertama, ritual pembersihan dengan garam dan lilin. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan rumah dari energi negatif yang menumpuk. Anda akan memerlukan lilin hitam, garam laut kasar, dan semangkuk air. Nyalakan lilin di tempat yang aman. Berjalanlah mengelilingi rumah Anda berlawanan arah jarum jam. Taburkan sedikit garam di setiap sudut sambil membayangkan garam itu menyerap semua kegelapan. Ucapkan doa perlindungan sesuai keyakinan Anda. Setelah selesai, celupkan tangan Anda ke dalam mangkuk air. Bayangkan semua sisa energi negatif luruh dan hanyut. Biarkan lilin terbakar habis dengan sendirinya. Praktik kedua adalah meditasi cermin hitam untuk menghadapi ketakutan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menetralkan ketakutan bawah sadar. Duduklah di ruangan yang tenang dan agak gelap. Tutup mata Anda. Bayangkan ada sebuah cermin hitam obsidian di depan Anda. Mintalah cermin itu untuk menunjukkan satu ketakutan yang menahan Anda. Apapun yang muncul, jangan menghakiminya. Amati saja. Kemudian, bayangkan cahaya putih cemerlang muncul dari hati Anda dan menyelimuti gambaran di cermin itu, mengubahnya menjadi cahaya. Ucapkan afirmasi ini,
Aku mengakui bayanganku. Aku mengubah ketakutanku menjadi kekuatan. Praktik ketiga adalah praktik pengampunan. Dendam adalah racun, dan di hari seperti ini, racun itu bekerja lebih cepat. Tujuannya adalah melepaskan energi berat ini. Tulis surat kepada seseorang yang masih membuat Anda sakit hati. Anda tidak akan mengirimkannya. Tumpahkan semua rasa sakit dan amarah Anda ke dalam tulisan itu. Di akhir surat, tulis, "Aku memaafkanmu, dan aku melepaskanmu dengan damai. Aku mengambil kembali energiku." Bakar surat itu dengan aman, dan biarkan abunya terbang bersama angin atau hanyut di air. Mengenai makanan, konsumsilah makanan yang sederhana dan membumi. Sayuran akar seperti kentang dan ubi, biji-bijian utuh seperti nasi merah, dan air putih yang cukup. Hindari daging, alkohol, gula, dan jamur. Organ tubuh yang rentan hari ini adalah area dada, jantung, dan tulang belakang. Hindari mengangkat beban berat. Terakhir, dan ini yang paling penting, mari kita bahas larangan utama hari ini. Apa yang mutlak tidak boleh dilakukan? Ada 10 larangan keras. Secara sosial, pertama, jangan memulai pertengkaran atau mencoba mengklarifikasi hubungan yang rumit. Kedua, jangan percaya pada janji manis atau gosip. Ketiga, jangan menatap mata orang lain terlalu lama jika Anda merasa tidak nyaman. Ini adalah hari di mana vampirisme energi merajalela. Keempat, jangan menikah atau bertunangan. Parido, secara finansial. Kelima, jangan meminjamkan atau meminjam uang. Keenam, jangan menandatangani dokumen atau kontrak penting. Ketujuh, jangan melakukan pembelian besar yang tidak direncanakan, secara pribadi dan emosional. Kedelapan, jangan menatap cermin terlalu lama, terutama dalam cahaya redup. Cermin bisa menjadi portal hari ini. Kesembilan, jangan menyerah pada perasaan sombong, angkuh, atau merendahkan orang lain. Ini adalah jebakan utama hari ini. Kesepuluh, dan yang paling fundamental, jangan memulai sesuatu yang baru. Hari ini adalah tentang penyelesaian, pembersihan, dan istirahat, bukan permulaan. Dengan mematuhi larangan ini, Anda menciptakan benteng perlindungan di sekitar aura Anda. Ingatlah, malam tergelap sekalipun akan selalu berakhir dengan fajar. Hari ini adalah ujian kekuatan batin dan kesadaran Anda. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan sampah emosional yang telah lama Anda simpan. Lewati hari ini dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang pada diri sendiri, dan Anda akan keluar dari sisi lain terowongan ini menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih sadar akan kekuatan sejati yang Anda miliki. Semoga bintang-bintang membimbing jalan Anda dalam terang dan kegelapan. Sampai jumpa di ramalan berikutnya.